زلزل زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على التوفيق وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه على إخوانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة. Ya ikhwah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menghadiri majelis ilmu yang rutin kita laksanakan setiap malam Ahad. Salawat serta taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hilyatu Thalibil Ilmi, perhiasan penuntut ilmu. Di antara adab yang selanjutnya adalah khafdul janahi wa nabdul khuyala'i wal kibriya, yaitu menundukkan sayap dan menghancurkan keangkuhan dan kesombongan. Seorang ketika menuntut ilmu, hal yang dia perhatikan adalah bagaimana dia menundukkan sayapnya dan menghancurkan kesombongan dan keangkuhan. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, tahalli bi adabin nafsi, hendaklah kalian menghiasi diri kalian dengan adab-adab demikian. Minal afafi, berupa menjaga harga diri. Jadi menjaga harga diri dari hal-hal yang akan menghinakan kita, baik itu meminta-minta kepada orang lain, maupun yang kedua adalah menjaga diri dari kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wal hilmi, yaitu al-hilmi, berpikir panjang, menjaga diri dari hal-hal yang juga kita menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kita melakukan berpikir panjang. Was-sabru wat-tawadhu'i lil haqqi, dan bersabar serta menundukkan hati kepada kebenaran. Jadi bersabar serta menundukkan diri, ya, kesabaran ini suatu hal yang sangat ditekankan juga dalam Islam. Ya, kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja orang yang bersabar itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Jadi ketika seorang bersabar atas gangguan yang Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan hal tersebut, ya, kita diuji, ya, Allah menguji dari
keimanan kita, maka dituntut kita untuk bersabar. Ya, dan kesabaran itu ketika seorang bersabar, ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja orang yang bersabar itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Yang berikutnya adalah wattawadhu'i lil haqqi, dan merendahkan hati untuk kebenaran. Dia merendahkan diri untuk kebenaran. Wasukunit ta'ir minal waqari, dan tenangnya seperti tenangnya burung. Jadi burung itu tenang, dia mencari tenang, ya, dia masuk ke dalam sangkar tenang. Itu sikap seorang penuntut ilmu. Minal waqar, berupa wibawa, warrazanah, dan kecerdasan. Wa khafdul janahi mutahammilan dhullat ta'allumi li'izzatil ilmi dhalilan lil haqqi, dan merendahkan sayap untuk menanggung rendahnya belajar, li'izzatil ilmi, ya, untuk kemuliaan ilmu. Jadi kalau kita belajar, kadang kita belajar, ya, kita menanggung pahitnya belajar, ya. Kalau seorang tidak bisa menanggung pahitnya belajar, dia tidak akan merasakan manisnya ilmu, ya, manisnya ilmu. Ilmu itu sangatnya manis, sangat manis bagi orang yang mau merasakan pahitnya belajar. Dzalilan lil haqqi. Yang berikutnya adalah dia tunduk rendah, merendahkan diri demi kebenaran. Ada orang ketika dia sudah memiliki kebenaran, ya, dia melihat suatu kebenaran kepada orang lain, kadang dia tidak mau tunduk. Karena apa? Karena kesombongan yang dia miliki. Ya, harusnya kalau dia memang benar-benar tunduk kepada kebenaran, dia benar-benar merendahkan diri untuk kebenaran, maka tentunya dia akan menjaga kebenaran itu. Dari mana asalnya? Namanya kebenaran, dia akan tunduk dengan kebenaran tersebut. Ya, kadang ada orang kalau masih kroco-kroco, ya, dia masih dengar kebenaran itu. Tapi kalau dia sudah punya jabatan, sudah punya kekuasaan, ya, kadang kebenaran dia tidak akan dengar. Kenapa demikian? Karena memang dia tidak memperhatikan lagi kebenaran tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alaihi fahdhar nawaqidh hadhihi al-adabi. Maka atas hal itu hendaklah seorang penuntut ilmu dia berhati-hati dari hal-hal yang merusak adab ini. Ya. Jadi hal yang merusak adab ini. Jadi harus kita jaga ilmu kita dengan adab. Ya, karena kalau ilmu tanpa adab juga akan merusak, ya, seperti kayu akan merusak, ya, api itu akan merusak kayu dengan cepat. Ilmu itu akan rusak kalau tanpa adab. Maka tentunya kita harus tetap senantiasa untuk mempelajari adab ini. Fa innaha ma'al itsmi tuqimu ala nafsika syahidan ala anna fil aqli illatan. Anna fil aqli illatun, ya. Dan pada pembatal-pembatal ini, ya, bersama dengan itu ada dosa, maka juga ditegakkan atas dirimu sebagai saksi bahwasannya akal itu punya masalah. Ada yang rusak dari akal kita. Jadi kalau kita misalnya kita melakukan hal-hal yang melanggar adab, di samping kita mendapatkan dosa, ada kesalahan dalam akal kita. Ya, ada kesalahan dalam akal kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ala hirmanin minal ilmi wal amali bihi. Dan juga bukan hanya ada kesalahan dari akal kita, tetapi diharamkan dari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi kalau orang misalnya sudah dia susah untuk beramal, atau dia sudah berat untuk beramal dari ilmu yang dia telah dapatkan, maka berarti dia dijauhkan dari kebaikan, ya, dia dijauhkan dari kebaikan. Fa iyyaka wal khuyala
fa innahu nifaqun wa kibriya. Maka berhati-hatilah kalian dari kesombongan, keangkuhan. Fa innahu nifaqun wa kibriya. Karena kesombongan tersebut merupakan kemunafikan dan keangkuhan. Jadi kalau seorang misalnya dia sudah angkuh, ya, maka ini termasuk kesombongan. Ya, maka ini termasuk kesombongan. Wa qad balagha min shiddati tawaqqi minhu inda salafi mablagha. Ya, maka telah disebutkan hal tersebut ya, dari orang-orang, dari para salaf terdahulu, bagaimana mereka menjaga diri mereka dari kesombongan. Wa min daqiqihi ma asnadahu az-Zahabi min fi tarjumati Amr bin Aswad al-Ansi. Ya, telah disebutkan pada terjemah Amr bin Aswad al-Ansi al-mutawaffa fi khilafati Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala. Ya, disebutkan dalam sanad terjemah dari Amr bin Aswad al-Ansi yang beliau itu meninggal pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala. Beliau mengatakan annahu kana idza kharaja minal masjid qabida bi yaminihi ala shimalihi. Bahwasanya beliau ketika keluar dari masjid, beliau memegang tangannya, ya, tangan kanan dipegang oleh tangan kiri, ya, dipegang begini. Kenapa demikian? Fasu'ila an dzalik, mengapa demikian? Makhafatan an tunafiqa yadai. Ya, kenapa ketika dia berjalan dia memegang kedua tangannya tersebut? Ya, dia khawatir dia akan terjerumus dalam kemunafikan. Ya, dia akan terjerumus dalam kemunafikan. Bayangkan ini hanya cuma tangan, cara berjalan itu dijaga dalam adab. Ya, kadang ada orang dia biarkan tangannya berjalan begitu saja, ya, bergerak. Tapi para salaf terdahulu mereka sampai menjaga tangan mereka jangan sampai dengan sebab tangan itu membuat mereka menjadi orang yang munafik. Ya, mereka menjadi orang yang munafik. Qultu, Imam Zahabi mengatakan yumsikuha khaufan min ayyakhtura biyadaihi fi misyatihi. Orang ini memegang tangannya karena dia takut sebab tangannya tersebut akan membahayakan pada perjalanannya. Ya, sehingga dia berjalan dengan penuh juga merendahkan hati, ya, untuk jangan sampai diri mereka terjerumus dalam kesombongan. Kalau kita melihat juga bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pada saat ada sifat kesombongan yang ada pada diri beliau, ya, beliau itu mengangkat kayu dengan jumlah kayu yang sangat banyak sehingga beliau itu sampai badannya itu akan dekat dengan tanah. Ya, saking beliau itu menjaga jangan sampai hati beliau terjerumus dalam kesombongan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal 'aridu 'arada lin 'Ansi rahimahullahu taala. Dan pikiran ini itu muncul kepada Ansi rahimahullahu taala. Jadi pikiran ini muncul kepada Ansi rahimahullahu taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wahdhar da'al jababirah. Berhati-hatilah kalian dengan penyakit jababirah, diktator, al-kibr. Fa innal kibra wal hirsa wal hasada awwalu dzambin usiyallahu bihi. Karena sesungguhnya kesombongan, tamak dan hasad itu awal dari Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Jadi ketika seorang sombong, tamak, kemudian hasad, ya, itu adalah awal dari Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Jadi dosa yang pertama kali Allah itu dimaksiati. Dimaksiati oleh siapa? Oleh iblis laknatullahi alaih.
ya, iblis itu sangatlah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, ya, iblis tidak mau sujud. Ya, dengan alasan bahwa Adam ini diciptakan dari tanah. Padahal dia tidak melihat siapa yang memerintahkan hal tersebut. Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung dia menolak karena dia tidak menerima Adam. Secara tidak langsung dia menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatatawuluka ala muallimika kibriyaun. Dan kelancanganmu kepada gurumu itu merupakan kesombongan. Jadi ketika seorang lancang kepada guru kita, ya, kadang ada orang yang baru belajar, dia sudah lancang kepada gurunya. Ya, mungkin dia belajar kitab-kitabnya yang dia pelajari tidak sesuai dengan silsilah. Ya, sehingga ketika dia mau mempelajari, dia mau mengkritik, dia tidak sesuai apa yang dia harus kritik sebenarnya. Karena apa? Karena dia tidak sesuai dengan, dia belajar tidak sesuai dengan silsilah yang ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa istinkafuka amman yufiduka mimman huwa dunaka kibriya. Dan angkuhnya engkau kepada orang-orang yang memberikan faidah kepadamu dari orang-orang yang di bawah darimu, maka itu juga termasuk kesombongan. Kadang-kadang orang mau mengambil ilmu itu orang yang lebih tinggi dari dia. Kalau orang yang sederajat atau orang di bawah dari dia, dia tidak mau dengar. Ya, ini termasuk kesombongan. Ya, ada penyakit penuntut ilmu yang demikian. Dia mau ambil ilmu nanti orang yang di atas dari dia. Kalau di bawah dari dia atau orang yang sederajat dari dia, dia tidak mau dengar. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taqsiruka 'anil 'amali bil ilmi ham'atu kibrin. Dan keenggangan engkau dari beramal dengan ilmu itu merupakan benih dari kesombongan. Jadi ketika seorang dia sudah enggan untuk beramal dengan ilmu, maka ini termasuk benih-benih kesombongan. Dia sudah berat untuk beramal, dia hanya banyak mengumpulkan ilmu. Kemudian dia tidak mau beramal. Ya, berat untuk beramal, cuma banyak mengumpulkan ilmu, banyak mengumpulkan kitab. Kitabnya sudah banyak sekali di rumahnya. Ya, tapi dia tidak pernah beramal. Ya, maka ini termasuk benih dari kesombongan. Wa unwanu hirman, dan merupakan tanda bahwasanya dia itu diharamkan dari kebaikan. Jadi kalau ada orang yang sudah memiliki ilmu yang banyak, dia sudah rajin datang ke majelis taklim, semua majelis taklim dia ikuti, ya, semua jadwal majelis taklim dia hadiri semuanya, ya. Kadang ada orang yang ikut majelis taklim itu macam-macam. Ada nanti daurah baru dia datang, ya, nanti ustadz dari luar baru dia datang, ramai kayak konser, ya. Jadi kalau majelis-majelis ilmu yang rutin dia tidak datang. Ada orang yang dia juga mau datang, sering rajin datang ke majelis ilmu, tetapi dia tidak mau mengamalkan ilmu yang dia telah dapatkan. Maka orang seperti ini yang sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena itu merupakan ham'atu kibrin, merupakan tanda atau benih kesombongan. Ya, jadi kalau kita sering datang di majelis ilmu, ya, coba lihat iblis, bagaimana itu iblis. Iblis itu tahu kebenaran. Saking tahunya Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau taat. Dia tahu ilmu. Dia tahu Adam itu yang mulia. Karena dia sudah ada kesombongan pada dirinya. Dia tidak mau lagi mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menolak kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi yang harus dia lihat, seharusnya yang dia lihat itu siapa yang memerintahkan.
Bukan kepada siapa dia sujud, ya, tetapi karena kesombongan yang ada pada dirinya, itu menyebabkan dia menolak kebenaran tersebut. Ya, sama juga dengan di zaman sekarang. Kadang ada orang, kalau yang dia lihat itu siapa orang tersebut, ya, padahal yang dia lihat apa yang dia sampaikan. Harusnya demikian, bukan melihat siapa orangnya, tapi yang dia lihat apa yang dia sampaikan. Kalau dia sampaikan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka kewajiban kita adalah kita menerima kebenaran tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata seorang penyair Arab, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali, kas-saili harbun lil makanil ali. Ilmu itu musuh bagi pemuda yang tinggi, yang merasa tinggi. Ya, maksudnya ilmu itu musuh bagi pemuda yang merasa sombong. Jadi kalau dia sudah sombong, ilmu tidak akan masuk. Sebagaimana juga kata para salaf terdahulu, mereka mengatakan la yanalul ilma al-mustahin wal mutakabbirin. Tidak akan mendapatkan ilmu dua kelompok, yaitu orang yang malu dan orang yang sombong. Ya, orang yang malu dan orang yang sombong itu tidak akan mendapatkan ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasaili harbun lil makanil ali. Sebagaimana air itu musuh bagi tempat yang tinggi. Jadi tidak mungkin air itu akan naik ke tempat yang tinggi, pasti ke tempat yang rendah. Ya, begitu juga ilmu. Jadi ilmu itu sama dengan air. Ya, kalau ilmu tidak akan masuk kepada orang yang sombong, yang angkuh, dan air juga tidak akan masuk, tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Ya, jadi orang yang sombong itu kan orang yang merasa tinggi. Dia merasa segala-galanya ada. Dia merasa semuanya hebat. Sehingga ketika ilmu masuk kepadanya, dia akan tolak. Ya, ilmu datang kepadanya, dia akan tolak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falsam rahimakallah al-lusuqa ilal ardi. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan merendahkan ke bumi. Jadi kita merendahkan ke bumi. Wal izra'a ala nafsika, dan menundukkan dirimu, wa hadmaha wa muraghamataha indal istishrafi likibriya'in aw ghatrasin aw ghatrasatin aw hubbi dhuhurin aw ujubin. Ya, jadi kita tunduk, kita menundukkan jiwa kita, menghancurkan dan meremukkan kesombongan tersebut ketika muncul kesombongan atau arogan serta ingin dipandang. Jadi kita harus menjaga kesombongan kita itu jangan sampai muncul, atau ingin dipandang, atau arogan, atau ujub, atau merasa bangga dengan dirinya. Jadi tentu harus bedakan antara ujub dengan khuyala. Kalau ujub itu dia sombong, cuma dalam hati. Ya, dia merasa bangga dengan dirinya, itu ujub. Tapi kalau kibr, ya khuyala, ya itu kesombongan atau merasa bangga diri, dia tampakkan kepada orang lain. Jadi bahaya kalau orang sudah punya penyakit kesombongan. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nahwu dzalika min afatil ilmi qatilati lahu. Ya, dan semisal dari itu, dari hal-hal yang merusak ilmu, yang menghancurkan dirinya. Dari hal-hal yang merusak ilmu, yang menghancurkan dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muzhibati lihaibati. Ya. Yang akan menghancurkan juga menghilangkan wibawa. Jadi kalau orang sudah sombong, sudah arogan, sudah ingin dianggap atau merasa bangga diri, maka hal tersebut akan menghilangkan wibawa. Ya, menghilangkan wibawa. Bayangkan,
iblis itu tercipta dari api. Karena dia sombong, karena dia angkuh, menyebabkan semua makhluk di bumi ini membenci kepada iblis. Ya, semua makhluk di bumi ini akan membenci iblis. Al-mutfi'atu linurihi, dan akan memadamkan api ilmu, memadamkan cahaya ilmu. Jadi ketika seorang dia sudah memiliki sifat kesombongan, dia akan menghancurkan atau memadamkan cahaya ilmu tersebut. Wa kullama izdatta ilman aw rif'atan fi wilayatin falzam dzalika. Ya. Dan ketika ilmu itu bertambah atau engkau bertambah ilmu atau kedudukan fi wilayah, pada satu wilayah, falzam dzalik, maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan hal tersebut. Jadi hendaklah kita berpegang teguh untuk merendahkan diri kita ke bumi. Wa taharraz sa'adatan uzma, dan hendaklah kamu meraih kebahagiaan yang besar. Jadi kita meraih kebahagiaan yang besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa maqaman yaghbituka alaihin nas, dan kita meraih kedudukan yang diinginkan oleh manusia. Kita meraih kedudukan yang diinginkan oleh manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah keutamaan bagi orang yang tidak memiliki sifat kesombongan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah dia akan mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan kepada manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an Abdullah ibn al-Imam al-Hujjah ar-Rawiyah fi kutub sittah, Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahumallahu taala. Beliau mengatakan, qal sami'tu insanan yuhadditsu an abi. Saya telah mendengarkan manusia berbicara tentang bapakku. Annahu kana waqifan bi Arafah. Bahwasanya bapaknya ini berdiri di padang Arafah. Faraqqa. Kemudian orang tersebut, bapaknya ini menangis. Faqala laula anni fihim laqultu qad qufira lahum. Ya. Kemudian orang ini mengatakan, seandainya saya tidak berada di antara mereka, maka saya akan mengatakan qad ghufira lahum. Maka mereka telah diampuni. Maka mereka telah diampuni. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan beliau ini, ya, perkataan dari bapaknya tersebut, ini merupakan tanda bahwasannya bukanlah beliau itu merasa sombong, tetapi beliau sangatlah bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Saking beliau bersyukur, beliau itu sampai-sampai mengatakan dengan perkataan yang demikian. Ya, beliau mengatakan dengan perkataan yang demikian. Kharrajahu az-Zahabi thumma qala qultu kadzalika yanbaghi lil 'abdi ay yuzriya ala nafsihi wa yahdimaha. Maka demikianlah sepantasnya bagi seorang hamba ketika dia menundukkan dirinya dari kesombongan, ya, menundukkan dirinya dari kesombongan dan menghancurkan dirinya dari kesombongan tersebut. Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit. Di antara akhlak yang selanjutnya adalah al-qana'atu waz-zahadah, yaitu qana'ah dan
zuhud. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Itu qanaah. Jadi ketika seorang sudah dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka itu termasuk qanaah. Ya, dan zuhud. Ya. Zuhud. Zuhud itu adalah bukan orang yang memakai pakaian yang robek-robek. Ya, itu bukan zuhud namanya. Atau memakai pakaian yang compang-camping. Tetapi zuhud itu adalah meninggalkan tarku ma la yanfa lil akhirah, fil akhirah. Itu seorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Itu zuhud. Jadi meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Sedangkan wara adalah tarku ma yadurru fil akhirah. Meninggalkan hal-hal yang memudaratkan terhadap akhiratnya. Jadi kita bedakan antara wara dengan zuhud. Jadi kalau zuhud itu dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Jadi yang tidak bermanfaat untuk akhirat dia tinggalkan. Ya. Saya contohkan misalnya saya contohkan dalam dikiaskan seperti air. Kalau orang yang kenyang dia minum itu tidak bermanfaat. Ya, bahkan itu kalau dia minum akan memudaratkan. Jadi kalau dia meninggalkan air pada saat dia dalam keadaan kenyang, itu namanya wara. Meninggalkan hal-hal yang itu akan membuat hal tersebut akan memudaratkan dirinya. Ya, itu wara, membuat dia mudarat. Kalau dia zuhud itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Jadi kita bedakan antara zuhud dengan wara. Jadi kalau wara itu meninggalkan apa yang memudaratkan terhadap akhiratnya, sedangkan zuhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل أطلق الصاروخ هيا واقلهم بالخوف كيا قل لهم إنا سنبقى ما بقي منا بقية أطلق الصاروخ هيا واقلهم بالخوف كيا قل لهم إنا سنبقى ما بقي منا بقية زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا 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 يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل